Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Unja itu adalah Universitas Jambi. Sekarang saya berada di Universitas Jambi di parkirannya. Ntar lagi saya mau nguji. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli ya. Saya juga menulis lebih dari 20 buku, salah satunya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, yang alhamdulillah telah menjadi bestseller, national bestseller. Sudah nggak ada lagi ya di Gramedia maupun di Shopee. Mudah-mudahan yang menerbitkannya yaitu Irama Widya segera mencetak ulang. Channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber. Kemudian saya juga buka kursus TOEFL via Zoom setiap bulannya, setiap tanggal 5 sampai 24 setiap bulannya ya. Jadi dari jam 8 sampai setengah 10 malam, 20 kali pertemuan berturut-turut. Kemudian untuk yang hanya pengen belajar lewat video, silahkan kunjungi website saya Yanto Tanjung. Di situ juga ada kumpulan video yang bisa dibeli, diakses kapan saja, ada pretest, post-test, dan juga ada tes simulasinya. Saya juga bekerja sama dengan lembaga yang secara resmi mengeluarkan tes TOEFL ITP. Silahkan dilihat di YouTube saya yantotanjung.com. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini saya mau berbicara tentang mitos belajar bahasa Inggris. Mitos yang saya yakini adik-adik pasti memilikinya, percaya. Jadi mitos itu adalah kepercayaan yang keliru, keyakinan yang keliru, yang justru menghambat seseorang belajar bahasa Inggris. Karena ketidaktahuan. Nah, apa saja mitos itu? Jumlahnya lumayan banyak ya, akan saya sebutkan beberapa. Mudah-mudahan setelah memahami mitos tersebut, adik-adik tidak percaya lagi dan lebih bersemangat belajar bahasa Inggris. Yang pertama, mitos yang pertama itu adalah katanya belajar bahasa Inggris itu harus memiliki bakat. Sementara saya nggak berbakat, makanya nilai bahasa Inggris saya jelek, saya tidak bisa menguasai bahasa Inggris. Mungkin orang tua saya nggak berbakat, mereka nggak ada yang pintar bahasa Inggris, ayah saya, ibu saya, kakek saya, dan seterusnya. Nah, ketika kita menganggap ini benar, kita menanamkan pada diri sendiri bahwa saya kayaknya memang nggak bakalan bisa menguasai bahasa Inggris, karena memang bawaan dari lahir. Nah, itu sebuah kekeliruan besar yang menghambat seseorang bisa berbahasa Inggris. Jadi yang benar itu adalah bahasa Inggris tidak ada kaitannya dengan bakat. Penelitian menunjukkan bahasa Inggris hanya masalah kita mau belajar, mau menciptakan lingkungan yang berbahasa Inggris, dan punya motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas dalam belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang penting. Jadi bukan bakat. Jadi jangan pernah bilang pada diri sendiri, saya kayaknya tidak punya bakat lah. Bahkan kalau soal bakat adik-adik, orang Indonesia itu paling berbakat belajar bahasa. Orang Indonesia semuanya pas lahir itu dia sudah mendapatkan semacam kehormatan dia sebagai seorang bilingual. Bilingual itu artinya orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi bi itu kan 2, jadi kita menguasai 2 bahasa. Bahasa apa? Bahasa ibu kita. Ya mungkin ada orang Jawa bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, kan 2 bahasa yang berbeda. Atau bahasa Aceh kemudian bahasa Indonesia, bahasa Jambi kemudian bahasa Indonesia, bahasa Bugis kemudian bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, ada pengalaman menarik ketika saya pertama kali di Australia dulu, saya memperkenalkan diri. Ini cerita beneran ya, bukan karangan saya. Jadi saya perkenalkan diri ke teman-teman saya yang bule itu. Ladies and gentlemen, my name is Yanto. I can speak 4 languages. Saya bisa 4 bahasa. Mereka terkagum-kagum sama saya. Wow, kata dia. Kelihatan dari wajahnya ya, mereka loh, hebat sekali nih orang. Bisa 4 bahasa. Saya jelaskan, saya bisa bahasa Padang, bahasa Minang, karena saya lahir di situ. Saya asli orang Minang. Saya bisa bahasa Jambi,
karena saya sudah belasan tahun tinggal di Jambi. Saya bisa bahasa Indonesia karena bahasa nasional kami. Dan saya bisa bahasa Inggris seperti yang kalian dengar. Wow, katanya. Dalam hati saya bilang, belum tahu dia bahwa orang Indonesia itu rata-rata ya bilingual. Kenapa? Karena orang bule itu sendiri, mereka cuma bisa satu bahasa dari kecil sampai mereka tua. Walaupun di tengah mereka itu ada bahasa aborigin ya, tapi mereka tidak terlalu memahami dan sangat jarang dipakai. Nah, sementara kita diuntungkan supaya dia paham orang Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Jadi kalau soal bakat, orang Indonesia itu paling berbakat di planet bumi. Cuman sedikit di bawah Papua Nugini. Papua Nugini itu memiliki 840 bahasa. Lebih, kalau kita 718. Kadang-kadang kita nggak percaya juga ya. Nah, saya tinggal di Jambi. Di Jambi itu ada nama kabupaten, namanya Kabupaten Kerinci ya, Dede. Istilahnya sepenggal tanah surga. Memang Kabupaten Kerinci itu indah sekali. Cuacanya dingin, banyak ke tempat wisata ya. Yang menarik adalah di Kerinci, 2 desa yang bersebelahan yang cuman dibatasi oleh sungai, mereka bisa saling tidak mengerti satu dengan yang lain karena bahasanya berbeda. Ini beneran. Saya banyak punya teman orang Kerinci, beberapa kali juga ke Kerinci, dan kami pernah berdiskusi masalah bahasa ini seperti itu. Mereka bisa saling tidak mengerti. Menurut saya itu menakjubkan, luar biasa. Nah, artinya, kembali ke tadi, artinya secara lahir kita diuntungkan bahwa kita sebetulnya punya bakat alam untuk belajar bahasa. Cuman mau apa enggak? Nah, kadang-kadang belum apa-apa kita sudah menyerah duluan karena bilang bahwa aku tidak berbakat. Nah, itu keliru. Jadi tidak ada hubungannya antara bakat dengan belajar bahasa. Memang bahwa orang yang berbakat itu mungkin belajarnya lebih cepat. Mungkin loh ya. Tapi penelitian menunjukkan itu tidak signifikan. Kita yang nggak berbakat pun ya asal tinggal di daerah yang sama lah. Dede misalnya, Dede orang Jawa lalu merantau ke Padang misalnya. Lama tinggal di situ bisa bahasa Minang. Saya kenal beberapa orang Jawa yang bisa pasti berbahasa Minang walaupun logat Jawanya masih kentara. Sebaliknya orang Minang banyak juga tuh yang bisa bahasa Jawa karena kebetulan lama tinggal di Jogja, bahasa Batak dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, belajar bahasa Inggris tidak ada kaitannya dengan bakat. Kalaupun ada, sangat tidak signifikan. Jadi jangan pernah merasa bahwa dia tidak berbakat. Yang kedua, mitos yang kedua, bahwa belajar bahasa itu butuh IQ yang tinggi. Saya kurang cerdas dalam bahasa. Nilai saya waktu SMP, SMA cuma 6, 7, itu pun hasil contekan lah misalnya. Nah, penelitian menunjukkan sama ya, bahwa IQ yang tinggi tidak serta-merta membuat seseorang bisa langsung belajar bahasa dan menguasainya. Bahwa orang ber-IQ tinggi lebih cepat menguasainya ketimbang orang yang IQ-nya biasa-biasa saja, itu memang harus diakui bahwa ya itulah bedanya orang yang cerdas dengan yang kurang cerdas. Tapi orang yang kurang cerdas bisa menguasai bahasa. Kan intinya seperti itu. Asalkan IQ kita IQ rata-rata ya, misalnya kayak 90 sampai 110, itu kan IQ rata-rata. Kalau di atas 130, 140 itu sudah dianggap jenius. Pak mantan presiden kita almarhum Pak Habibie itu ketika itu IQ-nya kan di atas rata-rata itu 140. Bisa menguasai bahasa Jerman, bahasa Inggris. Tetapi orang yang IQ-nya biasa-biasa saja ya bisa. Saya contohkan ya beberapa yang saya kenal ketika kuliah di Australia dulu. Menurut saya dia tidak terlalu cerdas. Atau nggak usah lah ngomongin orang. Anak saya kemampuannya biasa-biasa saja. Setahu saya ketika sekolah di Jambi, tidak satu pun anak saya yang dapat 10 besar. Bahkan ada yang ranking 22. Artinya dia tidak cerdas-cerdas amat,
Tetapi kalau bahasa Inggris, oh jangan salah, saya kalah sama dia. Kenapa? Karena ketika dia pernah ya SD di Australia misalnya, jadi temennya bule semua, tiap hari ngomong, ya udah dalam waktu 3 bulan udah fasih dia berbahasa Inggris karena dilatih tiap hari. Itu artinya bukan masalah cerdas atau tidak, bahwa orang cerdas memang lebih cepat dia menguasai, itu benar. Tetapi menguasai sebuah bahasa tidak menunjukkan seseorang itu lebih cerdas daripada orang lain. Saya sering contohkan gini, profesi dokter. Anggapan kita ya, dokter tuh ya pasti IQ-nya di atas rata-rata. Dan saya yakin itu. Semua teman saya yang dokter pasti dia cerdas. Ada tuh teman saya yang waktu SMP, dia ranking, sekarang jadi dokter spesialis ortopedi di Padang. Namanya Novirial Kamal. Cuman kami nggak pernah bertemu lagi, udah 30 tahun. Dia sahabat saya. Dia tuh cerdas itu. Bahasa Inggris memang pintar, sekarang jadi dokter. Tetapi saya juga banyak kenal dokter yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ya penyebabnya macam-macam. Karena mungkin dia kuliah fokus kepada dokter. Dia nggak terlalu mikir bahwa, dia juga nggak berpikir bahwa saya juga nggak bakalan ke luar negeri. Pasien saya juga jarang nanti yang bule. Kenapa harus saya menguasai bahasa Inggris? Nah kembali ke tadi ya, jadi kecerdasan tidak serta-merta membuat orang pintar bahasa Inggris. Yang tidak cerdas bukan berarti tidak bisa menguasai bahasa Inggris. Tadi sudah saya bilang, ketiga anak saya itu tidak satupun yang 10 besar di sekolahnya di Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya itu tadi, karena dia di sekolah di Australia 2 tahun, berinteraksi dengan orang Australia dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua, dan menurut penelitian juga demikian. Jadi saya baca buku judulnya Lessons from Good Language Learners. Itu hasil penelitian tentang macam-macam ya, pengaruh umur terhadap belajar bahasa Inggris, pengaruh gender terhadap belajar bahasa Inggris, termasuk pengaruh kecerdasan. Dan disimpulkan bahwa kecerdasan itu tidak signifikan ya untuk bisa menguasai sebuah bahasa. Yang signifikan itu adalah motivasi, keinginan, tujuan yang jelas, mau berlatih dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, mitos yang ketiga, belajar bahasa Inggris itu kayaknya mahal. Nah, itu dia. Ya memang sih bisa mahal kalau adik-adik misalnya kursus bahasa Inggrisnya ke Sydney, Australia. Dari Jambi ke Jakarta, lalu naik pesawat lagi ke Sydney. Kursus 2 jam, pulang lagi ke Jakarta. Ya memang mahal. Atau kursus-kursus mahal. Nah tetapi berita baiknya, belajar bahasa Inggris tidak pernah semudah dan semurah sekarang. Kenapa? Adanya teknologi, adanya YouTube, adanya AI, adanya ChatGPT. Manfaatkan. Tiap hari buka YouTube. Ada akun-akun channel YouTube tertentu kayak Oxford Online English. Itu bagus buat belajar speaking. Atau cuman sekedar baca saja cerita-cerita, ketik di YouTube itu. Learning English through short stories misalnya. Banyak cerita-cerita. Atau nonton podcast, atau nonton film lepas. Artinya belajar bahasa Inggris itu murah dan mudah. Tidak serumit yang kita bayangkan. Cuman masalahnya mau nggak kita menyediakan waktu 30 menit per hari. Atau setidaknya 15 menit lah kalau adik-adik sibuk sekali. Per hari, tapi rutin. Orang yang bagus bahasa Inggrisnya itu, dia rutin belajar bahasa Inggris. Dia punya novel di rumahnya. Dia punya majalah berbahasa Inggris. Dia punya audio bahasa Inggris. Nah kita nggak perlu lagi beli majalah, beli DVD belajar bahasa Inggris. Kenapa? Di YouTube banyak, di internet banyak. Jadi salah kalau kita mengatakan belajar bahasa Inggris itu mahal. Ya memang kita sebaiknya disarankan beli buku ya, tapi buku kan nggak ada yang mahal sekarang. Ada nggak buku yang harganya 2,5 juta? Nggak ada. Buku percakapan nggak sampai 100.000.
Buku grammar ada yang cuma 60.500 halaman itu. Nah, intinya belajar bahasa Inggris tidak mahal. Yang keempat, belajar bahasa Inggris katanya butuh waktu yang lama. Ya memang sih. Ini masalahnya ya, orang Indonesia itu pengennya instan saja. Pak, bisa nggak saya kuasai bahasa Inggris 3 bulan? Aduh, jangankan 3 bulan, 3 tahun aja nggak bisa menguasai. Ingat nggak, kita bisa baru ngomong itu umur berapa tahun? 2 tahun loh ya. Nah, ketika umur kita 7 tahun, misalnya SD, apakah semua kosakata bahasa Indonesia bisa kita kuasai? Tidak kan? Masih terbatas kosakata kita setelah kita SD. Padahal kita sudah bisa ngomong selama 5 tahun. Dari umur 2 tahun sampai SD kelas 1 misalnya umur 7 tahun. Nah, intinya adalah, ya, tetapi mikirnya gini ya Dede. 2 tahun dari sekarang, adik-adik belajar ataupun tidak belajar bahasa Inggris, umur adik-adik akan bertambah selama sebanyak 2 tahun. Bedanya, kalau serius belajarnya sekarang, kebayang nggak 2 tahun yang akan datang? Seperti apa bahasa Inggris kita? Kalau kita rutin nonton setiap hari 20 menit saja, atau kita baca setiap hari 15 menit saja. Hari ini kita baca misalnya berita dalam bahasa Inggris, berita ringkas yang kita sukai tentang tim sepak bola kita yang kalah misalnya. Nah, jadi yang keempat itu butuh waktu yang tidak bisa butuh waktu yang singkat ya, dia butuh waktu yang lama. Tapi kan worth it kalau kita memulainya setiap hari. Nah, kemudian berikutnya, mitos yang lain, belajar bahasa Inggris itu harus punya guru yang hebat, metode yang luar biasa. Tidak juga. Asalkan adik-adik paham langkah-langkahnya, nanti akan saya jelaskan di video yang lain, insya Allah bisa. Di buku saya 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris, saya membahas semuanya 240 halaman. Sayang bukunya sudah terjual habis, bestseller. Jadi keliru ya kalau kita mengatakan belajar bahasa Inggris itu harus punya guru yang hebat. Sekarang nggak punya guru pun tidak ada masalah. Kalau dulu kita harus kursus datang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, bayar 1,5 juta, 400.000, 500.000, mahal. Belum macet di jalan. Sekarang nggak perlu lagi. Gurunya datang ke rumah, bahkan datang ke kamar kita. Bayangkan, gurunya cakep-cakep lagi. Bahkan kita suruh dia ngulang-ngulang, dia nggak marah. Mau disuruh ulang ratusan kali, dia no problem. Artinya, tidak harus punya guru yang hebat. Jadi, keliru mengatakan, jangan sampai menyalahkan, iyalah guru saya dulu jelek, cara ngajarnya marah-marah aja yang bisa, dan seterusnya. Udahlah, yang masa lampau biarkan berlalu. Nah, jadi tidak harus punya guru yang hebat. Cukup, bahkan AI saja bisa jadi guru kita. Coba cari tutorial di YouTube bagaimana belajar bahasa Inggris melalui AI. Akan membantu adik-adik. Kemudian berikutnya, belajar bahasa Inggris, Pak. Kalau belajar bahasa Inggris harus saya sekarang, berarti saya mulainya dari nol ya. Nah, itu juga salah. Adik-adik belajar bahasa Inggris itu tidak dari nol lagi. Ibarat perjalanan 0 sampai 100, kita sudah sampai di 75. Kalau adik-adik pernah belajar bahasa Inggris di SD atau di SMP, SMA, dan kuliah. Itu sudah cukup. 6 tahun itu kosakata kita sudah 1.500 sampai 2.000. Itu menurut penelitian. Masa nggak tahu ini eyes, misalnya nose, misalnya. Masa nggak tahu go itu artinya apa, close itu artinya apa, open apa, kakek, nenek, bahasa Inggrisnya apa, bapak, ayah, paman, monyet. Masa nggak tahu? Ya cuman, kita tidak pernah memakainya. Jadi kita nggak belajar dari nol. Beda kalau Dede belajar bahasa Jepang. Mata bahasa Jepangnya apa? Kaki, tangan, monyet? Nggak tahu kan? Paling yang taunya Aishi Teru, Sayonara, Suzuki, Yamaha, Toshiba. Paling itu. Sedangkan bahasa Inggris sudah
ribuan kosakata kita, cuman kita nggak pernah memakainya dan nggak tahu caranya. Nah, jadi salah kalau kita mengatakan kita belajar dari nol. Enggak, kita tidak belajar dari nol. Sayang loh ya, pengetahuan kita tentang bahasa Inggris selama ini dan kosakata yang sudah ada nggak dipakai sama sekali. Itu sangat disayangkan. Makanya saya mendorong adik-adik untuk rutin belajar bahasa Inggris. Oke, saya kira demikian, cukup panjang saya ceritanya, udah 20 menit. Sampai ketemu, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jadi member channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.